Pemirsa, saya Suni Yuli Fitriana. Hari ini saya akan melakukan observasi kelas di kelas 7A, yaitu mata pelajaran informatika dengan teknologi informasi komunikasi elemennya, dan materinya adalah email. Dan pembelajaran ini akan saya lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional. Selamat menyaksikan. Siap. Siap beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Baik, sehat semua toh? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa, kita syukur kita masih bisa bertemu dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita memfokuskan, menghadirkan diri kita ke dalam ruangan ini. Apa semua yang dipegang, kita menghadirkan kita punya pikiran, jiwa kita ke dalam ruangan ini, supaya kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Kalau kita punya badan ada di dalam sini, tetapi pikiran kita di luar, kita tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Duduk tenang. Ambil duduk yang ternyaman. Hentikan semua aktivitas. Tidak ada yang memegang barang, ballpoint, buku, semuanya tenang. Tangan diletakkan di paha masing-masing. Tarik nafas. Tutup mata. Badan tegak. Kursi. Tarik nafas dan hembuskan. Secara sadar kita rasakan napas masuk ke dalam kita punya paru-paru. Kita hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lebih dalam lagi. Rasakan udara yang dihirup masuk ke dalam rongga-rongga paru kita. Ada energi positif yang masuk ke dalam
Lebih konsentrasi. Rasa Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Baik, kalau sudah. Sekarang sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingatkan kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Bahwa dalam sebuah kesepakatan kelas waktu itu, yang di awal semester kita pernah buat kan? Nah, salah satu berbicara berarti yang lain mendengar. Berarti harus saling menghargai. Nah, jadi kita harus saling menghargai. Itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama waktu di awal Semester. Sekarang Ibu akan memulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini. Sebelum Ibu mulai pelajarannya hari ini. Kalau kita zaman dulu mengirimkan surat itu menggunakan apa? Zaman dulu Kantor pos. Kantor pos. Oke, bentar. Kantor pos. Sekarang coba angkat tangan. Kalau kita mengirimkan surat menggunakan kantor pos, media yang kita gunakan apa? Kertas. Kertas. Nah, jadi zaman dulu mengirim surat itu melewati kantor pos dengan menggunakan media Kertas. Sekarang tidak zaman yang begitu maju dengan teknologi, kita akan mengirimkan pesan itu menggunakan sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Kira-kira apa yang kita gunakan untuk mengirim surat untuk zaman hari ini? Surel atau kepanjangannya? Surat elektronik. Surat elektronik. Nama lain dari surat itu apa? Email. Oke. Sekarang angkat tangan di kelas ini siapa yang pernah menggunakan email? Oke, sudah, terima kasih. Berarti hampir semua sudah menggunakan email. Kamu pertama kali menggunakan email itu menggunakan alat apa? HP. Oke, hari ini kita akan belajar tentang email. Nah, email kita akan belajar email itu apa. Jadi email ini dia masuk ke teknologi informasi yang punya materinya email tapi elemennya TIK. Nah, ini tujuan yang akan kita capai hari ini. Tujuan yang pertama kita belajar, kalian bisa menjelaskan apa itu email. Tujuan yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa langkah-langkah bagaimana membuat email. Selain langkah ini, jadi kalau penjelasan di situ email itu selain dia punya pengertiannya juga manfaatnya email itu untuk apa. Nah, yang ketiga, kalian bisa menguraikan langkah-langkah mengirim email. Mengirim email di sini kita akan belajarnya yaitu menggunakan HP. Nah, karena kita ada HP, hampir semua pasti kita punya HP toh? Oke. Yang selanjutnya kita mempraktekkan mengirim email. Jadi yang Ibu minta kalian bisa mempraktek mengirim. Tidak membuat, tidak perlu kita praktekkan karena kalian pasti sudah punya email masing-masing toh? Jadi kita akan praktek bagaimana email itu bisa berfungsi kita gunakan untuk mengirimkan sebuah pesan. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kantor pos yang lama berhari-hari untuk sampai. Nah, kalau menggunakan email, hari ini kita kirim, hari ini juga hitungan detik sudah sampai kita punya email. Jadi lebih mempermudah kita dalam menyampaikan informasi atau mengirimkan informasi. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Kelompoknya waktu itu Ibu sudah bagi berdasarkan kalian punya gaya belajar kalian. Di awal semester kemarin Ibu sudah pernah mintakan post-testnya, apa itu? Diagnostiknya. Pernahkah kamu mengisi Google Form yang dikirimkan? Nah, di dalam Google Form itu di situ kan Ibu menanyakan kalian punya gaya belajarnya, kalian lebih suka yang belajar seperti apa? Belajar dengan mendengarkan atau belajar dengan melihat atau belajar dengan langsung praktek. Di situ kan Ibu sudah memintanya toh. Jadi Ibu sudah kelompokkan. Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok. Ibu sudah menambah pelan-pelan. Mari silakan.
buku. Oke, Ibu bagikan buku bagi yang membaca. Ini, bagikan di sini bagi yang membaca. Oke, yang ini bagian kelompok apa? Kelompok baca atau kelompok melihat dan mendengar toh? Nah, Ibu bagikan videonya di Google Classroom. Kalian kan sudah masuk di Google Classroom juga. Oke, Ibu bagikan di sini nanti lihat linknya. Ada dulu mendengarkan langkah-langkah dan apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke, sekarang Ibu yang di sini kelompok apa ini? Yang suka melihat, mendengar, atau praktek? Ya, bagaimana nih kelompok kamu? Kelompok bagian apa? Kelompok ini sama tadi praktek. Jadi di sini ada satu oke? Oke, yang suka mendengar, yang suka melihat dan mendengar tadi kelompok ini kan? Kelompok ini kan? Oke, kelompok ini silakan diperhatikan di depan. Dilihat dan didengar.
ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Waktu yang sebelumnya saya berikan kepada pemateri. Nomor 1. Jelaskan pengertian surel atau email. Surel atau surat elektronis adalah cara dan alat untuk bertukar pesan dengan menggunakan alat elektronis. 2. Sebutkan manfaat email. 1. Mengirim dan berbalas pesan dengan mudah. 2. Dapat mengirim pesan dengan berbagai format. 3. Sebagai media komunikasi secara tertulis yang murah, mudah, dan cepat. Yang terakhir, untuk media promosi sebuah produk. Nomor 3. Sebutkan langkah-langkah membuat email. 1. Kunjungi https://gmail.com. 2. Klik buat akun. 3. Isi biodata. 4. Tulis nama dan sandi. 5. Setuju dan lanjutkan. Nomor 4. Sebutkan langkah-langkah mengirim email. 1. Buka Gmail. 2. Klik nama email dan sandi. 3. Klik tulis. 4. Klik alamat email penerima. Klik subjek, tulis email. 5. Klik isi. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, dan kesempatannya saya berikan. Oke, kelompoknya jelas-jelas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana cara mengirim dokumen lewat email? Mengirim dokumen. Oke. Namanya mungkin bisa bantu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin membantu menjawab pertanyaan dari Presiden. Jadi langkah pertama, buka aplikasi Gmail, lalu pilih akun yang akan digunakan. Setelah itu klik tulis dan kita isi alamat penerima dan isi subjek, lalu kita pilih tanda di atas yang melampiran file. Lalu kita tinggal pilih dokumen yang ingin kita kirim, lalu kita masuk ke yang akan kita kirim, kita kirim atau Oke, bagaimana? baik, saya terima jawaban. Oke, tepuk tangan. Kita. Ada satu lagi. Ibu. Karena saya berikan kepada Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Pertanyaannya, tahun berapakah surel digunakan? Apa? 1990. Bagaimana? Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kami. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pemapar saya persilakan. Nomor 1. Jelaskan pengertian surel atau email. Surel atau surat elektronis adalah cara dan alat untuk bertukar pesan dengan menggunakan alat elektronis. Nomor 2. Sebutkan manfaat email. 1. Menghemat uang. 2. Menghemat waktu. 3. Dapat menerima dengan cepat. 4. Mudah diakses. Nomor 3. Sebutkan langkah-langkah membuat email. 1. Kunjungi https://gmail.com. 2. Klik buat akun. 3. Isi biodata. 4. Nama akun dan sandi. 5. Setuju atau lanjutkan. Nomor 4. Sebutkan langkah-langkah mengirim email. 1. Buka Gmail. 2. Ketik nama email dan sandi. 3. Klik tulis. 4. Tulis alamat email penerima. 5. Lalu kirim. Sekian presentasi dari kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Kepada Emil, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan mereka. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan email atau surel tidak dapat mengirim ke penerima email? Apa yang Apa penyebab surel atau email tidak dapat
Sekian presentasi dari kami. Sudah menemani kalian. Kami dari kelompok 3 kami akan diskusi belajar Jelaskan pengertian surel atau email. Surel atau email, surel atau surat elektronik atau elektronik mail atau surat elektronik adalah cara dan alat untuk bertukar pesan atau surat dengan menggunakan alat elektronik. Kedua, sebutkan manfaat email. Email sering dipakai dalam komunikasi karena kemungkinan saling berbagi informasi dalam format surat dengan teman atau klien, sehingga email bisa dibilang dapat mengganti opsi suratan tradisional untuk berkomunikasi. Ketiga, sebutkan langkah-langkah membuat email. 1. Kunjungi https://gmail.com. 2. Klik buat akun atau sign up atau daftar. 3. Isi biodata. 4. Tulis akun dan sandi. 5. Setuju atau lanjutkan. 4. Sebutkan langkah-langkah mengirim email. Pertama, buka Gmail. 2. Ketik nama email dan sandi. 3. Klik tulis. 4. Tulis alamat email penerima. Ketik subjek. 5. Tulis isi email. 6. Klik kirim. Baik, menghindari kerumunan sehingga masukkan pertanyaan sudah secepatnya saya Pada kandidat. Oke, mau bertanya, bagaimana cara memetik surel balas? Jadi caranya di ponsel atau tablet Android, buka aplikasi email. Buka pesan, di bagian bawah pesan, balas, mengirim pesan, mengirim, balas ke semua, mengirim pesan, mengirim, dan siapa saya di kolom pada. Masukkan pesan, kirim. Oke, tepuk tangan jawabannya. Jawabannya sudah terjawab. Mungkin dari kelompok lain ingin memberi masukan dan pertanyaan? Kalau tidak, kami Jika sudah tidak boleh dilakukan, jika tidak boleh kelompok kami baik, selamat pagi teman-teman semua. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepada kelompok kami. Jadi, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan gaya belajar kami, yaitu mempresentasikan dan juga mempraktikkan. Kepada Baby, saya persilakan. Nomor 1, jelaskan pengertian surel atau email. Surel atau surat elektronik adalah cara dan alat untuk bertukar pesan dengan menggunakan alat elektronik. 2. Sebutkan manfaatnya. Manfaatnya adalah saling berbagi informasi melalui surat dengan teman atau klien ataupun keluarga. 3. Sebutkan langkah-langkah buat email. 1. Buka halaman login akun Google. 2. Klik buat akun. 3. Masukkan nama pengguna. 4. Masukkan dan konfirmasi sandi Anda. 5. Klik berikutnya. 4. Sebutkan langkah-langkah mengirim email. 1. Buat tinggal akun email. 2. Klik di sebelah kanan bawah. 3. Dik pada masukkan email penerima. 4. Klik subjek lalu mulai mengetik. 5. Klik tanda kirim. Baik, prakteknya adalah kalau kita ingin mengirim email, kita buka aplikasi Gmail, klik tulis, tekan kepada akun penerima, akun yang akan kita kirim, lalu ketik subjek seperti presentasi, diskusi
informasi kelompok 4. Jika sudah tulis habis, klik kirim di bagian sini. Sekian presentasi dan cara mempraktekkan singkat dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, kepada kelompok Odir. Baik, saya ingin bertanya apa saja yang dapat dikirim oleh email. Baik, apa saja yang dapat dikirim oleh email itu tuh bisa berupa teks yang kita ketik sendiri dan juga bisa berbentuk dokumen. Jika ingin mengirim dalam bentuk dokumen, tekan tanda yang di samping tanda kirim. Lalu lampirkan file atau siapkan file dari drive. Tinggal tekan lalu tekan apa saja yang ingin kalian kirim. Itu saja mungkin dari kami. Baik, jawabannya saya terima. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kami akan menutup presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sekarang kelompok terakhir yaitu dari kelompok investasi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bagaimana cara mengirim email atau email. Dari kami di sini akan langsung mempraktekkan sesuai dengan gaya belajar kami, yaitu praktek. Jadi langkah pertama adalah kita buka Gmail, email kita. Pada umumnya semua HP tentu sudah memiliki email. Jadi kita tidak usah proses pembuatan email lagi, kita langsung masuk. Dan ketika mengirim email, kita tinggal klik tulis kepada siapa? Tujuan kepada orang yang ingin kita kirim pesan atau penerima pesan kita nanti. Contohnya Ibu Nuning. Kita klik di sini, Ibu Nuning. Emailnya Ibu Nuning, ya. Lanjut. Setelah itu kita akan tulis subjek. Contohnya seperti tugas 1 titik informatika. Terus kita tulis emailnya seperti contoh dari Gmail, langkah-langkah membuat email atau cara pengiriman Gmail. Lalu setelah kita tulis semua itu, kita langsung klik segitiga di atas atau di pesawat di atas ini untuk mengirim. Setelah kita mengirim, apabila kita merasa ragu atau bertanya apakah pesan-pesan itu telah terkirim atau belum, kita bisa klik kembali. Kita klik garis 3 di sudut kanan atas. Lalu kita tekan terkirim sini, maka akan muncul seperti ini. Apabila sudah muncul kepada penerima, maka itu membuktikan bahwa pesan yang kita kirim tadi telah masuk kepada penerima. Sekian dari kami. Terima kasih. Dan karena kami menggunakan praktek, maka tidak ada pertanyaan, tidak ada sesi tanya jawab. Maka hari ini kami tutup. Apabila ada salah kata atau ucapan dari kami mohon maaf. Sekian dari kami mundur diri. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Ibu kasih penegatan atau kita samakan dari beberapa hasil kalian punya diskusi tadi. Oke. Nah, di sini ini materi Ibu sudah bagikan di Google Classroom. Nanti silakan kalian pelajari lagi, sudah dibagikan di Google Classroom.
Sudah semua? Mana sudah ini? Oke, sudah semua? Oke. Baik. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, kita simpulkan sama-sama pembelajaran hari ini. Hari ini tadi kita belajar apa, Nak? Surat. Apa itu surat? Surat. Oke, sekarang coba kira-kira surat itu digunakan pertama kali pada tahun 1960. Surat tadi bisa mengirim apa saja? Tulisan, itu Inana. Sekarang kita refleksikan sama-sama. Kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana kerasakan? Jadi kalian hari ini belajarnya senang, seru. Kalian belajar tentang email. Dari setelah kalian mempelajari email, nanti kalian bisa mengirim pesan dengan menggunakan kantor pos menggunakan Email. Oke, baik. Jadi pembelajaran kita minggu depan itu tentang Microsoft Word. Nah, minggu depan kita belajar Microsoft Word, kita akan ke lab. Materinya nanti Ibu bagikan di Google Classroom. Silakan dipelajari. Yang belum paham untuk materi berikutnya yaitu Microsoft Word, silakan ditanyakan di bagian diskusi di Google Classroom. Kita bahas sama-sama, kita diskusi sama-sama di Google Classroom. Nah, besok minggu depan kita langsung masuk di lab dari materi Microsoft Word yang Ibu sampaikan di Google Classroom tadi ya. Oke, sebelum menutup pelajarannya, mari kita berdoa. Semuanya, mari. Aduh ya, sebelum kita mengalami pelajaran kita, marilah bersama kita berdoa dan doa saya. Berdoa menurut keyakinan saya yaitu bisa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap. Terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Siap, bersalam. Terima kasih, Bu. Kembali, silakan istirahat. Ya, Bapak Ibu guru hebat Penta, saya mau merefleksikan hasil observasi saya hari ini, yaitu pembelajaran yang saya lakukan di buku A hari ini itu masih banyak kekurangan. Kekurangan yang pertama itu adalah saya belum menyampaikan secara terbuka kepada siswa sistem penilaian yang saya lakukan dalam pembelajaran hari ini. Dan yang kedua itu manajemen waktu, di mana karena pengaturan waktu yang kurang bagus menurut saya, itu masih ada beberapa anak yang ingin bertanya ke kelompok yang melakukan presentasi itu tidak terjawab karena kekurangan waktu. Jadi itu referensi dari saya atas pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini.